seorang dekadensi moral yang luar biasa. Kadang-kadang guru tidak dia kenal. Di masa hijrah inilah dengan peringatan Muharram ini kita harus berubah mindset untuk menghargai guru-guru. Di sini kalau datang sekolah ada salam guru. Ada beberapa orang pas pulang yang ada salam gimana? Ujuk jaro guru atau ucap medeo? Ada kadang-kadang saat salam sama guru tangannya dikasih buat guru, cium pak. Apalagi ada kepala geng gangster, itu guru takut sama dia. Iya. Ada seorang ulama dulu mantan petinju, insya Allah jadi ulama. Amin. Gak perlu ada komunitas gangster yang membuat kalian tidak punya arah dalam kehidupan. Sekaranglah atur apa yang akan kalian raih di masa yang akan datang. Yang kelas 3 saya mau jadi, kalau di sini banyak jadi apa? Yang laki-laki saya mau jadi bidan. Yang perempuan mau kerja di bengkel contohnya. Terbalik kan sekarang sudah mulai terbalik. Susun strategi supaya kalian nantinya akan menjadi tokoh terbaik, walaupun bukan dalam ranah agama tapi punya kemampuan. Wadai dari pula yang nak punya kok kami. Wadai cuma pula dipegang lingan. Hati-hati deh. Yang Pak Jai Zaki pasti baru masuk kan? Kelas 1 kan? Belum siap aja. Belum siap, insyaallah. 3 tahun boleh juga. Jangan. Jadi pas masuk pertama itu pasti ditunjuk sama kawan-kawan. Itu kepala geng. Kalian harus takut, harus segan. Kita lihat segan sama kepala geng. Di mana bagian hutan. Olehnya wajah bersih legehi. Menyaidang gahi dilam. Wadai pegah apa? Uril kuaminah kape. Wajib igau kuning dia pun kena tikai. Dan lagi kan uril corak tak pegat kereman. Paling apa? Padahal dalam Islam dianjurkan untuk budaya bersih. Nyawa dia bulan nama pun. Kamu tahu? Gigi halal. Nah ada mandi semuanya. Apalagi yang ada kebetulan di sekolah pasti mandi itu pakai Rexona kan. Harus dan sedikit rambut dibelah. Itu mandinya jam 6. Sisir rambutnya sampai jam 7. Dari jam 6 sampai jam 7. Yang perempuan juga demikian. Kami berada di pesantren, kita lihat saat pagi itu aktivitas anak-anak saat sekolah. Yang perempuan kalau kata pengasuh mandinya nggak lama, makannya nggak lama, pakai jilbabnya berada di depan cermin itu yang lama, ditarik ke bawah, dihembus lagi. Itu yang lama. Nggak kayak gitu. Alhamdulillah kalau ada musibah kita. Islam itu menuntut para penganutnya harus bersih. Nabi Muhammad tipikal orang yang paling bersih. Tidak pernah dalam catatan sejarah kotoran Nabi Muhammad itu dilihat oleh orang lain. Hidup sebagai tempat wisata kita, pembuangan kotor. Hai waduh. Tempat doi. Kita harus berbudaya bersih. Tapi wadai jai pula orang merepot berburu igo kuning, mata mute, jerawat tipe-tipe, oleh yang buk berting, wadet, kacau, cukeh bercut beru je tuju. Wadet pegang abang guru, kiban pak sehat drawanya. Guru yang menumpuk pak aula pak lebih pingkan mandu. Saya kepada pula kerja pingkan tu, hana pak makanan orang pak, hana dia pegang rupanya nampak dalam kampung hana ikan. Kita Islam jangan seperti itu, harus menjaga kebersihan. Ya ina jaga baik tungki kalian baru tungki. Jaga baik muka. Itoken balagi token futsal. Selama doi batu futsal tapi tamat nyawon. Anak kadang betul itokennya. Kero juga. Wadah ada yang anak tahu ini adalah terdapat skill seperti skillnya Messi.
Mesti di bila dipakai dong kaki dia enggak tahu. Enggak tahu lain. Dibayar dengan tidaknya apa hebat tu. Tapi mesti berdunia. Perlu dijaga kebersihan. Maka sekarang kalau kita tidak bersih, ada momen untuk hijrah untuk memperbaiki diri. Di dayak kamu ada aturan kamu. Dayak menhalang. Aturan yang paling utama adalah santri wajib pakai deodoran. Pakai resona. Ini orang pakai resona dulu. Hana pakai. Nah, kadang-kadang tanya mana boleh pakainya. Wangi itu, tiga kita jaga mata sampai berlalu. Wadai buka gaji, ya Masya Allah. Pulang ruang-ruang praktek pakai asir gaji. Wadai buka gaji yang hadong enggak. Yang menyenangkan lagi yang buka Tuhan. Kan yang berbeda, pakai resonal lagi panggung di komedi. Untuk kebaikan. Kawan saya yang paling akrab, saya pernah berkata dulu. Dia lagi wajah ganteng tadi, mirip Hendrik Roshan, Sarukan. Tapi tubuhnya bau apa? Bau bangkai tikus. Saya beli Rexona, ini pakai. Insya Allah kamu akan dikejar oleh perempuan. Betul adanya. Habis pakai Rexona, jadi bukan primadona lah. Jadi orang yang paling digalakkan oleh perempuan. Apa? Yang perempuan juga demikian. Kita punya wajah cantik. Yang laki-laki punya wajah ganteng. Tidak memenuhi standarisasi untuk seorang dicintai. Tapi kalau kita rapi, bersih, wajahnya bagus, jaga diri, pakaiannya banyak waktu ketuk rumah kan lagi cipit lah abah lemah tu. Menggusuk rapi, nyokkan banyak saya dah gesok lima, baru pakai yang anak, lama dia cuci, baru diperas, satu pakai. Waktu yang kadang lego bersih, lagi banyak, dipugar di Cina je. Waktu di rumah juga lagi nya, pantai kadang-kadang peta dari Sumatera sampai dari Maroko, dari Sabang sampai Maroki. Nah, petanya. Apalagi sekarang ada dibuat lagu semua peta ada di pantai ini. Itu perlu dijaga. Maka dalam momen hijrah Muharram ini kita harus merubah diri menjadi lebih baik. InsyaAllah berjumpa di kemudian hari. Bukan sekarang masa kalian untuk memperbaiki diri. Dulu kami juga pernah berambisi look perfect masa SMA. Tapi sekarang perbedaan yang sangat signifikan yang kita dapatkan. Jangan pernah membayangkan sekaranglah masa kehidupan yang sesungguhnya untuk kalian. Tidak. Kapan? Nanti saat sudah tamat kuliah, mulai menikah, saat itu baru menjadi seorang yang punya jati diri. Ya ini anak perlu apa skincare dia. Anak perlu ya make up habis di malam maskeran, wadai dia dengan rumah. Assalamualaikum Aminah. Assalamualaikum Presiden. Waalaikumsalam. Pai buka pintu, dia dibaca ayat putih dengan kerja. Dipakai masker pakai hantu. Jadi kita juga demikian. Diagam pergi becek, tanya agam. Anak pernah yang pakai skincare, jerawat baju cupit, dan jerawat hanapa. Apa mana yang ini? Wajah terjaga. Wadai kena menikah. Yang perempuan sekarang belum ada apa-apanya. Ada orang dulunya mirip mamak lampir, tapi saat sekarang mau menikah, dia sudah tamat kuliah, sangat rupawan dan dipuji oleh siapapun. Sekarang Cina tanya hitam gede. InsyaAllah janji dua orang itu akan dipur ya, bergengsi, punya wajah rumah yang indah. Maka tidak manustad mengelung anak jaga wajah, hai tuang lung le jawab anak perle je no. Jaga jaga rambut. Jaga rambut, jaga tidak jaga rambut. Jaga orang malam macam ni nanti. Wadah ni lah. Dua ijau itu, iblang, ipaju, ikanya kli, jualan tahu. Orang malam mana ada kehidupan rumah. Ijau itu yang cok di pak burung lo. Maka itu perlu disiasati dari sekarang. Kan contoh orang tu lelum kahwin dengan suami, panggilan Maihani. Be Cino be.
Papi yang agak, papi babi. Nah. Telepon musuh HP dengan 5. Ayah, tingkah yang suwi dengan mana? Kadang mak atau 3, kadang 5. Babi telepon. Tidak perlu buat panggilan istimewa sekarang. Kapan? Nanti setelah nih. Nah, ini guru-guru kalian semua di rumahnya panggilan dengan suaminya. Sayang, betul gak dinampakkan itu dia? Betul itu. Wake up my honey setiap subuh. Yang belum tempu ke panggilan mama papa. Mama papa singkat pap. Panggilan abi umi. Sang-sang kita Islami. Abi. Ha? Abi insyaallah 2 orang itu pindah. Daya. Ha? Amin. Abi na, aku biasa. Aku lah jihad. Aku tadi, tapi baik naik no. Sudah, kembali kepada topik pembahasan kita. Ceria hari ini kenapa? Karena berbicara dengan anak SMA. Kalian harus menghargai guru. Kalau dulunya tidak menghargai mereka, inilah masa untuk berubah. Saat kalian sudah tamat di SMA ini, melepaskan baju putih abu-abu, kalian akan terbayang satu persatu wajah mereka, baik yang laki-laki dan perempuan. Iban kejam, kidernya Buk Fakrial, Iban sopannya Pak Effendi. Kenapa kenal sama Fakrial? Karena satu unit kuliah, kan? Enggak, insyaallah beliau lembut seperti es krim. Begitu juga guru-guru yang lain. Suatu waktu kalian akan kangen dengan mereka. Maka sekaranglah manfaatkan kondisi tersebut. Baiknya anak-anak di SMK seperti sejarah tahun 2016. Seorang anak yang membunuh gurunya di Madura, kalau tidak salah, tidak kita sebutkan namanya. Katakanlah nama bapak tersebut Pak Budi. Pak Budi baru nikah 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan kan luar biasa. Hamil istrinya 2 bulan. Tidak mungkin nikah 3 bulan, hamil istrinya 9 bulan. Hamil istrinya 2 bulan. Jadi baru siap nikah. Tiba-tiba beliau masuk dalam ruang kelas 3. Ada kepala geng dalam ruang kelas tersebut. Beliau mengajar pelajaran PPKN, pelajaran kenegaraan. Ada seseorang yang tidur, itulah kepala geng. Dibangunkan sama beliau. Bangun, kita belajar biar kawan-kawan lain juga semangat. Marah dia. Terjadi baku hantam dalam ruang tersebut, dileraikan oleh kawan-kawannya. Tidak puas, karena puas bahasanya. Ibrah Pak Budi juga dengan geng bermotornya. Tiba-tiba sampai Pak Budi dengan Honda Astrea, katakanlah Honda yang simpel. Tiba-tiba di sana dilanjutkan baku hantam terhadap Pak Budi. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit menghembuskan nafas terakhir. Itu contoh teladan yang baik. Enggak ya? Jangan pernah ditiru guru yang memberikan pemahaman kepada kita, mengentaskan keawaman. Hanya ada 1+1 sama dengan 2. Dulu saat ditanyakan sama orang tua kita waktu kecil, berapa 1+1? 14 mak, jawab kita. Sekarang kita berada di SMK 3 ini, kita kenal ilmu pengetahuan dunia dan agama. Tiba-tiba ada guru yang kita khianati. Itu tidak pantas dan tidaklah layak. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan apapun dari kalian. Tapi yang paling penting, hargai mereka, hormati mereka dari sekarang sampai kapanpun mereka kalian jumpai, hormati dan tegur sapalah terhadap mereka. Ustaz, kami belum mampu. Sekaranglah buat perubahan, karena inilah momen hijrah. Siap tidak? Siap tidak yang perempuan? Nah, saya baju kuning guru Haidara. Kok putih wajah nago. Kok tidak kamu mereka. Jarok warna hitam, muka warna putih lagi hijab. Ya anak boleh ke guru pegang yang dekat. Ayo, hari ini kita mendengar rata-rata ke masjid kali jadi jual. Waktu ada kalau lagi tepuk putih gitu. Begitu itu jarum-jarumnya mat Honda, hitam kayak hitam Honda.
Nah itu, anam naleh hiroro kuban. Itu perlu dipertimbangkan dan dilihat. Maka kembali kepada topik. Adik-adik sekalian, hijrah itu perlu komitmen. Hijrah itu perlu tekad. Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah, beliau meninggalkan segala sesuatu yang ada di kota Mekah. Risiko yang sangat besar. Saat malamnya beliau mau dibunuh, tapi beliau rela untuk kebaikan membawa ajaran hijrahnya kaum muslimin ke Ethiopia, ke Habasyah Ethiopia, itu sangat luar biasa, antara hidup dengan mati. Maka kita kalau mau hijrah, ingatlah pasti akan ada tantangan dan rintangan.